Halo teman-teman, di modul kali ini kita bakal bahas untuk bikin dan juga upload nantinya talking head video. Apa itu talking head, teman-teman? Jadi yang namanya talking head itu cuma buka aja, terus habis itu ngomong, ngejelasin. Biasanya ini dipakai buat ngejelasin konsep atau cerita dan nanti aku ceritain juga berapa manfaatnya. Cuma mungkin yang paling gampang aku share contoh ya. Ini salah satu contohnya, ini video aku teman-teman, dan ini adalah talking head. Jadi yang tadi baju biru itu ya, pas aku cerita ini namanya talking head. Biasanya talking head video ini biasanya ditemenin sama istilahnya itu B-roll, B-roll. Jadi yang kayak gini nih, ini sekarang yang teman-teman bisa lihat ini B-roll karena bukan scene utamanya itu. Jadi ada cutscene dari video sendiri yang diambil dari ya, situasi lain atau biasanya kan ada website-website itu yang nyediain cuplikan-cuplikan gitu yang bisa dipakai sebagai B-roll. Kenapa pakai itu? Karena untuk mengilustrasikan penjelasannya. Jadi lebih mudah diterima dan nggak bosen juga untuk nontonin video orang cerita. Butuh juga untuk ngelihat yang diomongin ini maksudnya apa sih persisnya itu contohnya. Dan next pointnya adalah soal kenapa penting. Aku udah bikin video jadi konten kreator walaupun ya masih segitu-segitu aja untuk sekarang. Coba udah jadi konten kreator tuh udah dari 2024 akhir menuju 2 tahun. Dan dari awal videoku talking head. Kenapa? Karena gampang menurut aku. Itu jenis video yang paling gampang untuk dibikinnya. Kalau misalkan mau storytelling, bisa pakai vlog gitu. Cuma ya satu topik aku kan nggak cocok gitu sama kayak vlog. Yang paling cocok adalah si di modul ini juga bakalan kita bahas gimana caranya dan gimana ini. Nanti aku kasih tunjuk juga cara pembuatan skrip. Terus habis itu cara ngambil, cara setupnya untuk prepare juga, dan kemudian upload ke jadi ads. Oke, bahas lagi yuk soal si kenapa penting variety. Maksudnya em, kita udah pernah bahas ini di beberapa modul eh, sebelum ini ya. Jadi penting untuk kita ngasih makan sistem distribusi atau algoritmanya si Meta Ads ini dengan berbagai macam iklan. Jadi yang dimaksud dengan berbagai macam iklan itu temanya atau gaya penyampaiannya, dan kemudian di masing-masing gaya penyampaian itu tadi perlu kita ekspansi juga. Jadi perkaya lagi untuk gaya tersebut. Jadi talking head ini bisa jadi salah satu varian untuk teman-teman bikin. Yang kedua, kita ke yang poin ini dulu deh ya, yang soal jadi ini udah terus kita ke yang ini. Easy to produce dan easy to produce itu coba pakai phone teman-teman. Jadi aku dari awal akhir waktu aku langsung beli um, iPhone ya, nggak harus iPhone juga by the way, teman-teman. Karena yang bisa aku pelajarin bikin konten yang bagus itu lebih banyak ke apa yang diomongin dan suaranya juga cocok. Jadi makanya aku pakai mic kayak gini. Uh, itu juga untuk menunjang suara, kualitas suara. Um, Oke, jadi untuk iklan um, itu juga sama kok, cukup uh, untuk pakai HP aja, cari yang kualitas kameranya bagus ya dan bisa nunjukin warna asli, terutama apalagi kalau teman-teman jual fashion. Terus habis itu poin terakhir adalah tadi aku cerita dikit soal storytelling. Karena kan orang itu paling suka, paling gampang mengerti itu kalau misalkan didongengin. Kalau dikasih teori penjelasan tuh seringkali sulit masuknya, tapi kalau didongengin tuh gampang. Jadi ya minimal si video itu bisa diawali dulu dengan storytelling, dan storytelling ini juga ujung-ujungnya kalau aku ngelihat di semua audiens, di semua negara yang pernah aku handle, ujungnya storyteller itu juga penting gitu. Jadi siapa sih ini orang itu, kalau misalkan contoh ya video-video aku ada yang berapa kali udah berhasil hit puluhan ribu, masih beda banget ya angkanya dibanding sama konten kreator yang terkenal lainnya. Cuma minimal aku ada pengalaman lah gitu bikin bikin konten yang bisa kayak puluhan ribu gitu ya. Anyway, dan ujung-ujungnya salah satu yang aku bilang di video-video aku itu, mmm, dan kenapa orang juga aku rasa mau dengerin aku, karena aku selalu bilang, aku ex orang dalamnya TikTok.
Atau aku juga bilang, aku dulu yang gedein di TikTok ads dari 300.000 USD sampai 30 juta USD, which is itu angka cuma Indonesia doang. Eh, yang menarik juga, kunjungan ke profil LinkedIn aku juga ikutan naik tuh. Jadi orang juga pengen tahu gitu kan. Ya, maksudnya aku ngebaca itu dengan eh, lensa kalau iya, aku berani klaim kalau aku yang gede bisnis TikTok Ads, aku berani klaim kalau aku ex ordal, bener nggak sih gitu. Orang minimal ngecek LinkedIn gitu. Jadi makanya uh, penting teman-teman untuk kita juga kasih tunjuk storytellernya ini siapa. Dan menurut aku storyteller yang terbaik itu adalah si ownernya, karena dia yang punya idenya, dia yang tahu idealismenya, dia yang tahu cara menyampaikannya. Walaupun mungkin ya seringkali owner itu karena penuh gitu idenya, um, punya banyak um, apa yang ingin disampaikan, jadi seringkali ngomong juga nggak teratur banget. Um, tapi emosi itu berasa. Jadi makanya aku menyarankan sekali kalau misalkan mau storytelling ya siapapun pencetusnya itu gitu, ya biarin dia yang cerita gitu, nanti tinggal dipoles-poles lah, bisa diedit juga gitu, nanti kita bahas juga soal editing video ya. Um, jadi emosinya itu yang penting, dan ujung-ujungnya akan kelihatan genuine asli emosinya itu kalau misalkan ya storytellernya adalah si orang aslinya, itu bukan cuma timnya atau pegawainya itu yang second hand gitu kan ya. Sebagus-bagusnya ini pegawai, tapi ya dia second hand, itu bukan emosinya dia. Dia um, nggak bisa mungkin cerita selengkap si owner atau si pencetus, dan dia juga biasanya nggak se emosional itulah. Jadi itu kenapa penting. Terus kita masuk juga ke by the end of the video, di akhir video ini teman-teman bisa apa? Bisa membuat dan juga upload talking head video ad. Oke? Aku pernah juga bikin talking head video ad. Aku ngejelasin waktu kami bantu um, apa istilahnya layanan kesehatan untuk weight management, dan waktu itu bisa luasnya sampai 25 kali lipat, dan aku tunjukin step by step uh, cara ngitungnya gimana, dan waktu itu secara singkat apa yang kami lakukan. Oke, nanti kalau teman-teman penasaran videonya, ini komen aja, ntar aku bisa kasih link. Anyway, yuk lanjut. Gimana caranya? Jadi pertama seperti biasa kita lihat dulu what good looks like. Oke, aku masih mau kasih tunjuk dua aja deh, simple ya, dua aja konten kreator kesukaan aku. Jadi yang pertama itu adalah, nah ini si bapak ini, Alex Hormuzzi. Oke, ini konten talking head video maksudnya. You tell them how expensive your thing is, you're not going high enough. And the reason you say the first price is extremely expensive is that without survey, people... Jadi teman-teman kebayang ya, sama mirip kayak yang video aku tadi, bahkan dia nggak pakai B-roll sama sekali, dia cuma so far di video ini ngomong soal konsep aja, terusnya dibantu sama icon-icon, dibantu sama si tulisan-tulisan. Tulisannya bagus, yang bikin video ini bagus menurut aku editingnya teman-teman. Mungkin si Alex ini kalau ngomong bisa jadi juga aslinya itu bisa jadi mencar kemana-mana. Cuma si video editor dan aku yakin produsernya yang di belakang layar nggak kelihatan, itu ngasih guidance supaya editingnya itu bagian yang penting-penting aja, yang emang dan kemudian juga nyambung gitu poinnya satu video. Jadi hebat ini si produser dan si editornya juga, selain dari Alex juga ya, untuk bisa bikin video talking head yang bagus ini. Sama aku lagi main padel, jadi aku tadi ada satu video yang aku sempat buka dan lihat juga. Kalau tidak ada juga tidak apa-apa, kita langsung cari padel school. Oke, kita ambil mungkin yang talking head banget, nah kayak gini lah. Kayak gini. Dan ini kan teman-teman bisa bayangin itu simple banget kan. Jadi cuma kamera, ini B-roll gitu. Ini dia cuma ngerekam si orangnya namanya Sandy. Cuma ngerekam doang di lapangan, dia pakai mic, langsung ngejelasin karena dia expert, jadi dia tahu dia mau ngomong apa aja, ngejelasin soal apa, itu dia udah hatam lah. Oke,
Jadi ini dua contohnya ya, yang menurut aku sangat bagus. Oke, lanjut lagi ke materi kita. Yuk, sekarang preparation-nya. Untuk bikin talking head, teman-teman, dimulai, karena kan tadi teman-teman udah lihat ya videonya itu ngomong, ya kan, cerita. Jadi ya idealnya udah punya skripnya lah gitu, jangan sampai ngelantur banget kemana-mana gitu kan. Udah mesti jelas tujuannya mau ngomongin apa. Terus habis itu ideal sekali menurut aku, poin-poin yang penting di skripnya itu udah di summarize, dikumpulin jadi bullet points. Jadi titik satu apa, titik dua apa gitu karena gimana 3 poin ini tadi menunjang poin utama. Poin utamanya biasanya ada di taruh utama, ada taruh di title gitu ya atau di pembukaan. Oke, um, tapi saran aku persiapannya seperti itu. Untuk membantu teman-teman gimana sih cara nulis skrip yang bagus itu ya. Nanti aku link juga seperti biasa di atas dan juga di deskripsi. Terus habis itu kita masuk ke eksekusi ya. Jadi yang pertama yang paling gampang sih teman-teman kalau teman-teman udah punya full scriptnya itu tinggal di copy paste terus habis itu diceplokin ke teleprompter. Terus tunjuk ya. Ini teleprompter teman-teman. Ya udah kayak di TV-TV itu kan keren banget. Cuma sebenarnya sekarang itu juga ada aku pakai aplikasi ini. Nah, pakai ini teman-teman. Jadi ini aplikasi sebenarnya buat edit video. Jadi ngambil video landscape ini punyanya Meta. Bukan landscape, ambil video ya sebenarnya format apapun lah ya mau landscape ataupun portrait gitu. Cuma ujungnya outputnya adalah portrait ya. Karena kan tujuannya ini untuk reels. Terus di aplikasi ini bagus menurut aku dan cukup stabil juga. Terus habis itu dia ada toolsnya untuk edit-edit. Jadi kalau teman-teman pernah pakai CapCut gitu ya, mirip-mirip lah. Teman-teman bisa pakai juga CapCut. Nah, di CapCut maupun di edit sini itu ada fitur namanya teleprompter. Ya, cari ya teleprompter. Nih kayak gini. Nah, jadi teman-teman tinggal copy dan paste ke sini. Terus nanti hasilnya kayak gini teman-teman. Kayak yang di susah sekali sampai. Oke, kayak gini deh. Mau jelas ya. Nih, oke. Jadi dia bakalan muncul, teman-teman bisa ambil tetap record, terus dia muncul nih teksnya di sini, terus dia nge-scroll ya ke atas itu dan speednya teman-teman bisa atur, berapa gede teksnya teman-teman bisa atur juga. Gitu. Jadi ujungnya tinggal dibaca si scriptnya. Jadi dari script yang udah siapin tadi, copy, paste masuk ke dalam si teleprompter di edit sini, terus ngerekamnya pakai edit juga, dan hasilnya bagus kok. Terus habis itu sisanya tinggal ngedit. Nah, untuk ngeditnya juga sama, teman-teman aku sediakan saja link di atas. Langsung ditonton. Itu teknik edit karena aku bukan editor, aku bukan expert tadi itu. Jadi mendingan ini ada yang memang lebih expert bisa teman-teman tonton ya sama di deskripsi juga ada. Oke. Terakhir adalah evaluasi. Jadi teman-teman tinggal upload aja videonya menjadi video ad. Dan ini sama aja kayak yang kita udah pernah lakuin sebelumnya. Oke, aku akan link juga di atas dan juga di deskripsi untuk teman-teman bisa nonton lagi caranya upload video ad. Itu saja untuk modul kali ini. Terima kasih teman-teman. Kita lanjut ke modul selanjutnya.